Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Pip Saipulo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai conventional commit. Kemudian kita akan coba gimana caranya kalau misalnya kita implementasikan conventional commit ini terhadap project-project yang kita buat ya. Terutama kalau misalnya kita ngoding pakai React misalnya atau pakai Vue.js nantinya. Nah, kita bisa melakukan yang namanya pre-commit atau hal yang dilakukan sebelum melakukan commit di Git. Dan kita bisa memberikan rules atau aturan terhadap commit message-nya. Nah, jadi ini adalah sebuah website namanya conventionalcommit.org yang mana berisikan guide untuk membuat commit message ya atau pesan commit yang baik dan benar. Nah, namun saya menemukan sebuah repository di dalam GitHub yang membahas conventional commit cheat sheet ya, di mana kalau kita lihat di sini katanya a simple guide to help you understand and apply the conventional commit standard for versioning in your project. Nah, jadi ini adalah guide-nya ya, simple guide untuk membantu kita memahami mengenai conventional commit. Jadi kita akan coba untuk lihat melalui repository ini ya. Nah, kalau kita baca di sini ya, help you be a better developer. Jadi tujuan utama dari conventional commit itu adalah untuk membuat kita menjadi developer yang lebih baik ya. Dengan menggunakan atau mengadopsi conventional commits, maka secara tidak langsung kita mengimprove ya communication skill by encouraging clear and organized commit message. Jadi kita meningkatkan skill komunikasi ya melalui pembuatan pesan commit yang lebih terorganize ya. Fokus utamanya adalah mengelola perubahan yang terjadi ya sehingga membuatnya mudah untuk dikelola dan juga ini akan berdampak pada efektivitas ketika kita berkolaborasi. Yang mana conventional commit itu membantu kita untuk fokus pada apa yang kita ubah ya. Sehingga ini akan memudahkan kita untuk memanage project dan juga berkolaborasi secara efektif di dalam project tersebut. Nah, sekarang gimana caranya mengimplementasikan conventional commit di dalam Git? Jadi ketika kita membuat perubahan yang terjadi, nah pesan commit yang baik itu sebetulnya kayak gini. Contohnya ya, jadi misalnya saya punya sebuah fitur yang akan saya commit gitu ya, yang akan saya catat versioningnya, yaitu adalah add Google login feature. Nah, ketika kita membuat fitur login dengan Google, maka kita alangkah lebih baiknya membuat pesan commitnya seperti ini. Ada feed, lalu dalam kurung out.2 add Google login feature. Nah, kita lihat ini tuh apa maksudnya ya. Nah, kalau kita lihat dulu di sini step to commit-nya tentu buat perubahan ya di dalam filesnya, kemudian stage semua perubahan tersebut ya menggunakan git add, lalu setelah itu buat commit ya menggunakan conventional commit, baru push. Nah, basic structure yang tadi ketika kita membuat sebuah pesan commit itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu adalah type-nya ya, ada feed. Feed ini artinya adalah fitur baru ya. Kemudian ada fix, ada core. Nanti kita lihat ini tuh apa aja ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Itu disebutnya sebagai type yang mana mendeskripsikan perubahannya. Lalu ada yang namanya scope. Nah, tapi ini opsional yang mana mereference terhadap area dari pekerjaan yang kita ubah. Misalnya contoh di sini ada API, terus di sini ada button atau di sini ada out misalnya gitu ya. Nah, cuman ini opsional. Jadi boleh digunakan, boleh juga tidak sebetulnya. Tapi better digunakan supaya lebih mudah untuk dibaca. Dan terakhir adalah description ya, yang mana merupakan deskripsi dari perubahannya. Contoh tadi, misalnya add Google login feature ya. Jadi minimal kalau kita mau membuat sebuah pesan commit itu ada 3 hal ya. Yang pertama adalah type-nya, yang kedua adalah scope, dan yang ketiga adalah description, walaupun scope ini opsional. Nah, sekarang kalau kita lihat, ada beberapa tipenya ya. Tadi kan kita sudah bahas mengenai tipe. Nah, tipe sendiri ini ada beberapa hal. Yang pertama ada fit. Fit sendiri katanya di sini, a new feature for the user or system.
Ya, jadi ini adalah fitur baru ya. Jadi kalau kita misalnya membuat sebuah fitur baru, maka pakainya fit. Lalu ada fix. Fix ini kalau misalnya ada bug ya yang di-fixing dari sistem ya. Jadi ini fungsinya untuk memperbaiki kalau misalnya ada bug. Lalu ada core. Ini adalah rutinitas yang mana digunakan untuk memaintain atau mengupdate dependencies. Lalu ada docs. Nah, di sini untuk mengupdate documentation ya, misalnya readme ya dan lain-lain. Lalu style. Nah, kalau style ini adalah berhubungan dengan merubah kode styling. Misalnya ada formatting ya, misalnya terus ada yang hilang titik koma gitu ya, kurang titik koma dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada refactor. Kalau refactor ini adalah merubah kode yang mana berhubungan dengan fitur-fitur yang sebetulnya sudah ada saat ini gitu ya, tapi tidak menambahkan fitur baru. Kemudian ada tes. Tes ini adalah menambahkan atau mengupdate tes, misalnya unit testing gitu ya, dan testing-testing yang lain. Lalu ada build. Build ini adalah untuk mengecek perubahan yang terjadi untuk build system atau external dependencies ya. Dan juga ada CI. Ya udah jelas kalau ini sesuatu yang nantinya akan berhubungan dengan continuous integration, misalnya dengan GitLab atau misalnya dengan Jenkins atau misalnya dengan hal-hal yang lain yang masih berhubungan dengan deployment. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk tipe-tipe commit. Walaupun sebetulnya mungkin ada tipe-tipe commit yang lain ya, yang bisa juga kita define sendiri gitu ya. Misalnya ada Vercel ya, kalau misalnya kita nanti berhubungan dengan Vercel. Walaupun sebetulnya nanti mungkin bisa saja itu berhubungannya dengan build. Tapi secara defaultnya atau secara umum itu adanya 9 yang ini. Kita akan coba kalau misalnya kita bikin rules-nya supaya developer itu nggak bisa sembarangan melakukan commit. Jadi kalau dia tidak sesuai dengan standar commit yang ada di sini, maka saya mau marahin developernya, tapi lewat pre-commit. Nah, gimana caranya? Kita coba ya. Nah, jadi kita akan setup. Setupnya kita akan pakai Next.js aja. Ya, jadi gimana kalau misalnya kita mengimplementasikannya terhadap sebuah project gitu ya. Sebetulnya ini bisa digunakan untuk general, yang penting masih menggunakan NPM ya atau Node sebagai runtime engine-nya. Ya, jadi mau di project view bisa ya, tapi saya contohkan pakai Next.js. Nah, misalnya di sini saya buat dulu npx create next app at latest. Nama projectnya kita gunakan my app aja. Mau pakai TypeScript ini terserah aja sebenarnya ya, karena kita nggak akan jalankan projectnya juga ya. Saya hanya ajarkan untuk setupnya saja. Ini yes, ESLint ya juga ya. Tailwind nggak usah lah ya, karena kita nggak akan jalanin. SRC oke. App router mau pakai app router terserah, mau pakai pages juga nggak jadi masalah ya. Kita no aja biar pakai pages. TurboPack no juga. Import alias no. Tunggu sampai setupnya selesai. Oke, nah kita coba ini clear dulu ya, lalu kita akan masuk ke my app, cd my app. Lalu yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan setup untuk pre-commit ya. Jadi ini adalah yang perlu kita setup sebelum kita men-setup conventional commit-nya. Kenapa harus dilakukan di pre-commit? Karena ini biasanya ngecek kalau misalnya nanti kita lakukan commit, dan ini yang akan dijalankan terlebih dahulu ya, namanya pre-commit. Nah, salah satu library yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pre-commit namanya adalah Husky. Jadi saya akan menginstal Husky, kita gunakan npm install -d besar. Ya, ini karena saya akan install Husky sebagai dev dependencies. Jadi tidak akan kita gunakan untuk dependencies secara umum, tapi untuk development-nya saja. Di sini npm i-d besar Husky, saya mau kasih versinya supaya kita samaan ya, siapa tahu ada update dan kadang-kadang mungkin scriptnya agak sedikit berbeda. Nah, jadi kita samain aja di 9.1.7 untuk Husky-nya. Tinggal diklik enter. Nah, sudah terinstall. Langkah berikutnya, ini saya clear dulu, yaitu adalah kita akan melakukan setup Husky-nya. Gimana caranya? Caranya adalah pakai npx husky init. Nah, ini ya, ini adalah salah satu script baru dari Husky yang baru saja keluar di versi-versi terbaru dari Husky saat ini ya. Jadi kita coba npx husky init. Nah, biasanya akan muncul
di dalam My App-nya, ya, yaitu adalah folder Husky. Jadi nanti akan muncul folder ini, ya, ketika kita melakukan npx husky init. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kalau kita misalnya ya mengambil project ini, jadi ini project existing, bukan kita yang setup. Nah, setelah kita lakukan clone reponya, terus kita install dependencies-nya, maka langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah prepare Husky. Jadi npm run prepare. Kalau kita sendiri yang setup, kita nggak perlu lakukan ini. Jadi biarin aja. Tapi kalau misalnya orang lain yang setup dan kita nge-clone reponya, terus kita npm install, nah langkah berikutnya adalah npm run prepare. Nah ini harus dilakukan untuk mempersiapkan Husky-nya. Kalau kita sendiri, karena barusan melakukan setup, kita nggak perlu run prepare-nya. Ya, jadi cukup seperti ini aja. Oke, kalau sudah, langkah berikutnya, ada beberapa library yang mau saya install. Ya. Yang pertama, kita sama, gunakan npm i-d besar, karena kita simpan sebagai dependencies. Yang pertama adalah commit lin /cli dan add commit lin /config conventional. Nah, dua library inilah yang akan membantu kita untuk membuat conventional commit-nya. Ya, jadi ada yang namanya commit lin. Kalau teman-teman mau cari dokumentasinya, ini ada commitlin.js.org ya. Dan kalau kita lihat di sini udah lengkap banget dokumentasinya ya, bagaimana cara mengkonfigurasinya, terus rules atau aturan apa aja yang boleh dilakukan juga ada. Nah, kita coba ya di sini. Untuk versinya sendiri, kalau mau disamakan, boleh ya. Misalnya yang ini adalah di @19.6.0, lalu yang satu lagi sama ya, di @19.6.0 ya. Untuk CLI dan juga config conventionalnya. Tinggal diklik enter, tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, sudah ya. Nah, langkah berikutnya yaitu adalah kita akan coba untuk bermain-main dengan folder Husky-nya. Di dalam folder Husky ini sudah ada pre-commit. Ini adalah script yang akan dijalankan ketika kita sebelum melakukan commit. Ini biasanya ada dua yang dijalankan, yaitu adalah kita akan jalankan npm run lin dan npm run build. Jadi saya mau pada saat kita commit, projectnya di build dulu, siapa tahu ada error. Lalu kita ngecek juga ke lin-nya. Kalau misalnya ada yang error juga dari lin-nya, itu nggak bisa dilakukan commit, gitu ya. Sehingga ini akan lebih safe. Semuanya nanti akan dilakukan di lokal dulu, gitu ya. Memperbaiki lin-nya, terus juga memperbaiki build-nya kalau misalnya ada error. Kemudian yang perlu kita tambahkan adalah sebuah file namanya commit-msg atau message. Nah, di dalam sini kita akan tambahkan script seperti ini. npx min no min di sini commit lin min edit $1. Ya, ini sudah ketentuannya ya yang harus dimasukkan. Misalnya jangan min kita no install aja. Nah, seperti ini. Jadi npx no install commit lin min edit $1. Nah, ini $1-nya kita gunakan kutip seperti ini ya. Jadi inilah yang nanti akan dijalankan ya, yaitu adalah dia akan menjalankan commit lin-nya. Nah, langkah berikutnya adalah membuat konfigurasi untuk commit lin-nya. Nah, bikin aja di dalam folder my app namanya commitlin.config.js. Lalu yang kita akan buat adalah di sini module.exports sama dengan kurung kurawal, lalu kita akan extend dia kemana, ke @commitlin/config conventional ya. Jadi ini yang bikin nantinya si commit message ini bisa kita jalankan. Kita coba sekarang untuk running. Caranya gimana ya? Kita bikin commit aja seperti biasa ya. Jadi git add titik, kita akan add semua ke stage area, lalu kita commit. Nah, saya mau kalau misalnya
pesan commit-nya dulu tidak sesuai dengan standar. Katakanlah saya tulis di sini install atau setup Husky gitu ya. Nah, ini kan tidak sesuai dengan standar yang tadi, tidak ada type, hanya description saja. Ya, kalau nggak pakai conventional commit setup seperti tadi, ini aman. Nah, ini akan dijalankan dulu lint-nya ya oleh si Husky, lalu dia di-build, oke. Setelah di-build, dia akan menjalankan commit lint-nya. Nah, ini masih nge-build, build-nya sukses, tapi commit-nya salah. Ya, kalau kita lihat di sini, subject may not be empty, type may not be empty. Nah, kalau kita merujuk ke yang tadi, ya, ada type ya di sini, dan subjeknya, ya, subject itu description, otomatis dianggap juga tidak ada, gitu ya, karena dia bingung. Setup Husky itu tidak sesuai dengan standar. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, developernya langsung dimarahin dan commit-nya nggak bisa ke commit tuh, tetap aja ada, gitu ya. Jadi saya pengen tuh developernya itu nggak bisa langsung nge-commit gitu. Ya, nah sekarang gimana caranya kalau misalnya kita coba pakai conventional commit, yaitu adalah tadi fitur, fitur baru, yaitu untuk setup Husky misalnya ya. Nah ini bisa seperti ini, atau juga misalnya mau pakai scope, ya ini sama saja. Jadi bisa juga ya, fitur, scope-nya apa, lalu description-nya apa. Jadi di sini commit setup Husky. Ini sangat lengkap dan yang paling baik. Kita klik enter, lint-nya dijalankan karena ini script pre-commit ya, lint dan build untuk ngecek dulu ada error enggak gitu ya. Kalau ada error di ESLint maka minta kita benerin dulu. Lalu kalau ada error di build nanti dicek dulu. Nah, baru ngejalanin commit lint-nya. Dan kalau kita lihat di sini tidak ada error sekarang. Karena apa? Karena sudah sesuai dengan standar. Dan kalau kita cek juga filenya sudah masuk, kita cek juga di lognya juga sudah masuk. Ya. Tuh, ada fit setup Husky. Sehingga baru bisa kita melakukan commit. Kalau kayak tadi, kita tidak menggunakan conventional commit, langsung dimarahin. Ya, nggak boleh katanya untuk melakukan commit karena tidak sesuai dengan standarnya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan aturan yang lain, ya di sini kita tinggal tambahkan saja rules-nya. Ya kita bisa menambahkan rules. Rules-nya apa aja yang bisa ditambahkan? Banyak ya. Teman-teman bisa cek aja langsung di bagian rules dari dokumentasi commit lint-nya. Tuh ada body full stop, body leaking blank, body max length, dan lain-lain tuh ya. Banyak banget. Possible value dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek-cek aja di sini gitu ya untuk menambahkan bagian-bagiannya. Nah, yang paling sering diubah-ubah sebenarnya adalah ini, type enum ya atau type enumeration. Nah, ini value-nya itu kita bisa ubah-ubah nanti. Secara default adalah yang sama dengan ada di conventional commit. Ya. Misalnya kita mau menambahkan hal yang lain, nah itu bisa di dalam rules-nya. Ya. Jadi silakan dimasukkan di sini. Misalnya tadi yaitu adalah type enumeration. Type enum, dia bentuknya array. Sini 2, lalu always. Nah kalau kita lihat rule config-nya itu apa? Nah levelnya 0 sampai 2. Ya. 0 itu disabled rules, 1 untuk consider warning, 2 error. Ya. Lalu applicable-nya always or never. Nah, jadi kita pakai always misalnya, dan value-nya apa gitu. Nah di sini value-nya ada fit, fix, docs, style, dan lain-lain. Misalnya saya tambahin Afif, ya bisa-bisa saja ya. Misalnya kayak gini, jadi dia bisa menerima Afif. Cobain aja, misalnya ya. Ini contoh, git add titik, git commit. Kita awali dengan Afif. Ini tes saja gitu ya. Nanti saya cancel untuk commitnya. Oke. Nah ini lint-nya aman, build-nya kita tunggu. Build-nya aman dan commit-nya juga aman. Ya. Kalau sebelumnya, misal kita tidak tambahkan ini, ya ini saya hapus rules-nya. Kita bikin jadi default. Kita git reset dulu.
kita mundur ke commit sebelumnya ya, tuh ini masuk Apip tes gitu ya. Kita mundur ke commit sebelumnya 393E123B ya, ada di sini. Untuk ID commitnya yang kita ambil, tinggal klik enter. Ini sudah ke reset ya. Nah, kita coba ya, kita ubah apapun itu, misalnya di SRC, di pages kita tambahkan sesuatu di sini di index gitu ya, atau kita hapus salah satu gitu ya. Misalnya yang image ini saya hapus. Ini kan sudah berubah. Coba clear, git add, titik, git commit, pakai Afif lagi ya. Tes. Ini harusnya tidak bisa. Tuh ya, langsung kena warning. Type must be one of build core, CI, docs, fit, fix, dan seterusnya. Tuh, tapi kalau misalnya mau di custom, itu bisa juga ya. Dan mungkin kalau di perusahaan ada juga yang mengcustom untuk si commit line-nya ya, pakai rules yang tadi. Jadi tinggal dicek-cek aja ada rules apa ya untuk yang bisa kita gunakan. Jadi kurang lebih seperti itu ya cara memarahi developer kalau misalnya komitnya itu tidak sesuai dengan standar. Ya mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita kembali di video berikutnya.